Bab 36, Keyakinan atau Kesombongan. Guning, kemarilah sebentar. Kepala sekolah meminta Guning keluar begitu tiba-tiba. Guning tahu itu pasti karena apa yang terjadi malam ini. Saat Guning keluar dari kelas, kepala sekolah bertanya dengan marah, "Mengapa kamu melakukan itu di kantin? Mengapa kamu memukul teman sekolah lain? Dan mengapa Anda menerima tantangan dari Haoran, Qin Zisun dan Sang Tianping, yang berasal dari kelas 7? Tahukah kamu bahwa ini adalah masalah besar saat ini, yang berdampak buruk bagi kamu dan kelas kita?" Menghadapi pertanyaan dan kemarahan kepala sekolah, Guning tidak marah sama sekali. Dia malah menjelaskan dengan sabar, "Profesor Zhang, itu karena Gu Xiao telah mempermalukan saya dan ibu saya terlebih dahulu, lalu saya memukulnya di kantin. Bagaimana saya bisa menjelaskan penghinaan seperti itu? Mengenai Haoran dan teman-temannya, mereka tidak akan pernah meninggalkanku sendirian jika aku tidak menerima tantangan itu. Saya lebih suka menghadapi masalah di awal." Zhang Qiuhua sebenarnya mengetahui kondisi Guning. Dia tahu siswa lain selalu menindas Guning. Namun, karena tidak ada kejadian buruk yang terjadi, dia mengabaikan semuanya. Dapat dipahami jika Guning akan melawan. Meskipun dia yakin ini sudah terlalu berakhir, Guning telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Zhang Qiuhua tidak tahu harus berkata apa. Tapi, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Guning telah menerima tantangan Haoran. "Guning, bisakah kamu, seorang gadis memenangkan hati ketiga laki-laki? Selain itu, sekolah tidak mengizinkan siswanya berkelahi. Anda akan dihukum karena itu, dan kelas kami juga akan dikritik," kata Zhang Qiuhua. Mendengar itu, Guning sedikit terkejut. Dia benar-benar lupa dia akan dihukum jika berkelahi, dan kelasnya juga akan dikritik karena perilakunya. "Tapi aku sudah berjanji pada mereka. Jika aku menyesal, Haoran akan membalas-balas dendamku." Guning merasa dia terpojok. "Kamu, darahku mendidih sekarang." Guning benar-benar membuat Zhang Qiuhua kesal. Meskipun Guning adalah penyebab semua masalah ini, Haoran adalah penyebab utamanya. Zhang Qiuhua tidak bisa menyalahkan Guning atas semuanya. Dia juga tidak begitu berdarah dingin melihat Guning dibalas oleh Haoran hanya karena Guning menyesal. Jika Haoran akan membalas dendam pada Guning, bahkan sekolah tidak bisa menghentikannya. "Saya bisa bertarung dengan Haoran di luar sekolah, maka tidak ada yang akan dihukum," kata Guning. "Kamu," Zhang Qiuhua masih tidak senang. "Guning, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Bagaimana Anda bisa begitu yakin bisa memenangkan Haoran dan teman-temannya? Bagaimana jika kamu terluka dan ibumu khawatir? Apakah keluarga Anda mampu membiayai perawatan medisnya?" Zhang Qiuhua telah mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Dia tidak berniat menghina Guning, tapi itu demi kebaikan Guning. Guning mengerti bahwa gurunya peduli padanya, jadi dia tidak merasa kesal. Guning menjawab dengan keyakinan murni, "Tolong jangan khawatir tentang itu. Saya akan memenangkannya, sungguh." Sulit bagi Zhang Qiuhua untuk mempercayainya, tetapi dia tahu tidak ada gunanya melanjutkan topik ini, jadi dia berkata, "Semoga berhasil." Setelah itu Zhang Qiuhua berhenti berbicara dengan Guning, dan pergi dengan marah. Guning mengangkat bahunya dengan pasrah dan kembali ke kelasnya. Meskipun semua orang di kelas mendengarkan Zhang Qiuhua mengkritik Guning, Zhang Qiuhua menjaga suaranya tetap rendah dan tidak ada yang benar-benar mendengar apapun. Mereka hanya melihat Zhang Qiuhua pergi dengan marah. Sebaliknya, Guning sangat tenang dari awal hingga akhir, dan tidak sedih atau takut dikritik sama sekali. Semua orang bingung. Ketika Guning masuk ke dalam, sebagian besar siswa fokus pada wajahnya ingin mengetahui apa yang terjadi. Karena kepala sekolah sudah tiada, kelas tidak lagi sepi. Itu bukan salah satu kelas terbaik, sehingga para siswa tidak terlalu menikmati belajar. "Hei, Guning, apakah kamu yakin akan memenangkannya?" Seorang siswa laki-laki duduk di depan Guning berbalik untuk bertanya padanya dengan ragu. "Tepat. 1 lawan 3, itu benar-benar sesuatu." Siswa laki-laki lainnya menambahkan dengan kagum. "Kamu memiliki sikap yang luar biasa. Apakah kamu memiliki kemampuan hebat yang sama?" Seseorang menuangkan air dingin ke Guning. "Tepat sekali, saya tidak yakin dengan hal itu," yang lain menyetujui. Sebagian besar siswa tidak percaya Guning akan berhasil. Guning mengabaikan mereka, tapi Umixi tidak bisa tinggal diam lagi. Dia membalas untuk pertama kalinya, "Saya percaya pada Guning. Saya pikir dia akan menang." Guning tersenyum kecil.
Yu Mixi membuat kemajuannya. Terus? Kamu percaya padanya bukan berarti dia akan menang, bantah teman sekelasnya. Tepat sekali, saya tidak percaya, kata seseorang. Kita semua akan mengetahuinya besok siang. Masih terlalu dini untuk menyangkal kemampuan Guning sekarang. Kita lihat saja, bantah Yu Mixi. Mereka yang tidak bersikap positif perlahan-lahan menjadi diam. Ada yang masih ingin menuangkan air dingin, tapi kepala sekolah kembali. Mereka harus menutup mulut. Di rumah keluarga Gu, sebuah ruangan didekorasi dengan indah seperti kamar seorang putri. Gu Xiaoxiao mengenakan gaun tidur berwarna merah muda, berbaring di tempat tidur besar berwarna merah muda dengan telepon di tangannya. Dia sedang menonton video yang dikirim oleh Chen Xiao, dan merasa sayang sekali dia sendiri tidak berada di sana. Reaksi Gu Xiaoxiao sama seperti Chen Xiao. Dia merasa sangat tidak senang dengan kepercayaan diri Guning, dan tidak percaya Guning bisa memenangkan Hauran dan teman-temannya. Dia merasa sombong sekarang. Dia tidak sabar melihat Guning dipukuli hingga jatuh ke tanah besok siang. Apalagi dia sedang menunggu permintaan maaf dari Guning. Gu Xiaoxiao memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu Guning. Jika Guning tidak meminta maaf, atau dia tidak puas, dia akan membujuk neneknya untuk mengusir Guning dan ibunya dari rumah tua itu. Keesokan paginya, Gu Xiaoxiao menunggu Guning di tangga. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolok-olok Guning. Setelah sekian lama, Guning masih absen. Gu Xiaoxiao kehilangan kesabarannya. Kelas pagi akan segera dimulai. Apakah Guning takut untuk datang ke sekolah hari ini? Gu Xiaoxiao berasumsi. Siapa yang tahu? Chen Xiao yakin. 2 menit dari kelas pagi, Guning muncul bersama Myuke dan Yu Mixi. Melihat Myuke, Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao sekarang semakin iri pada Guning. Myuke pernah menjadi teman mereka sebelumnya, tapi sekarang dia memilih Guning daripada mereka. Selain itu, Myuke berasal dari keluarga yang lebih baik dari mereka. Mereka ingin bekerja sama dengan Myuke. Tanpa diduga, Myuke akan membela Guning melawan mereka. Myuke dan Yu Mixi merasa tidak enak saat melihat Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao ada di sini. Guning tetap tenang seperti biasa. Guning, kudengar kamu akan bertarung dengan ketiga anak laki-laki itu siang ini. Apalagi 1 lawan 3. Anda cukup berani dan percaya diri untuk melakukannya, tetapi apakah Anda benar-benar percaya diri, atau Anda hanya sombong? Gu Xiaoxiao berkata dengan tidak ramah. Bab 37, dalam pertarungan. Saya selalu percaya diri. Guning tidak ingin menyembunyikan kepercayaan dirinya. Kamu, Gu Xiaoxiao paling membenci Guning karena dia tetap tenang sebelum badai datang. Gu Xiaoxiao ingin mencabik-cabik Guning. Guning, teruslah berpura-pura. Aku akan pergi dan melihat bagaimana kamu menjadi pecundang tepat di depan mataku. Dan jika Anda tidak meminta maaf atas perbuatan Anda kemarin, Anda akan membayarnya. Gu Xiaoxiao mengatupkan giginya karena marah dan benci. Saya tidak akan pernah meminta maaf. Lakukan apapun yang kamu mau. Saya menunggu, jawab Guning ringan. Kemudian dia mengabaikan Gu Xiaoxiao, melemparkan provokasi provokatif padanya, lalu berjalan pergi. Kamu, Gu Xiaoxiao marah. Dia tidak mengira Guning berani melakukan itu. Dia balas berteriak pada Guning, bagus, Guning, kamu akan menyesal. Guning, apakah ini akan baik-baik saja? Yu Mixi bertanya dengan cemas. Dia khawatir Guning dan ibunya akan menjadi tunawisma. Jangan khawatir. Tidak apa-apa, jawab Guning. Lambat laun, Yu Mixi memiliki kepercayaan murni pada Guning. Karena Guning mengatakan itu akan baik-baik saja, dia tidak akan meragukannya. Myuke menatap Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao dengan dingin, lalu kembali ke kelasnya. Beberapa siswa masih yakin Guning tidak akan datang ke sekolah hari ini. Saat Guning muncul, mereka semua terkejut. Bukankah Guning takut sama sekali? Di pagi hari, Guning menerima banyak rasa penasaran dari orang lain, termasuk kepala sekolah mereka. Mereka semua ingin melihat ketakutan dari wajah Guning, tapi gagal. Guning merasa tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika kelas terakhir di pagi hari akan segera berakhir, kepala sekolah tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Guning, apakah kamu benar-benar percaya diri? Saya tidak pernah melakukan apapun tanpa persiapan penuh, jawab Guning dengan sungguh-sungguh. Kepala sekolah tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Dia pergi dengan tenang. Waktu yang ditentukan adalah jam 1 siang. Guning memutuskan untuk makan dulu setelah kelas selesai. Saat Guning dan teman-temannya naik ke atas, Hauran dan teman-temannya menghentikan mereka. Mereka sebenarnya tidak bermaksud membatasi kebebasan Guning. Mereka hanya mengikuti Guning kalau dia melarikan diri. Guning merasa pasrah. Adakah yang bisa mempercayainya? Apakah kamu berencana membelikanku, bosmu, makanan dulu? Guning memandang mereka sambil bercanda. Guning, jangan terlalu percaya diri. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, jawab Hauran. Qin Zisun dan Zhang Tianping menyorot Guning secara bersamaan. Sebenarnya, anak ketiga laki-laki itu biasanya tidak agresif. Namun, setiap kali mereka bertemu Guning, mereka mudah tersinggung. Mungkin karena Guning terlalu tenang, yang membuat mereka merasa tidak serius. Atau mungkin karena ketenangan Guning menunjukkan kepercayaan dirinya, yang tanpa disadari membuat mereka merasa gugup. Oleh karena itu, mereka akan melawan kepercayaan dirinya dengan berdebat. Apakah kamu tidak percaya diri? Guning bertanya pada mereka. Kamu, Hauran dan teman-temannya tiba-tiba menyadari bahwa Guning memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat marah seseorang. Semua orang di sekitar mereka mulai berdiskusi. Guning tidak takut sama sekali. Dia bahkan sedang ingin bercanda. Gu Xiao, Xiao Feifei dan teman-teman mereka semua ingin Guning gagal. Melihat Guning begitu percaya diri, mereka sangat tidak senang. Menurutku dia berpura-pura, kata Gu Xiao. Tepat sekali, dia hanya berpura-pura santai. Xiao Feifei ingin mengejek Guning, tapi dia membatasi dirinya karena MUK ada di sini. Namun, MUK tidak pernah meliriknya dari awal hingga akhir. Xiao Feifei kecewa. Dia ingin berbicara dengannya, tapi Guning dan Yumixi juga ada di sini. Karena kamu sudah di sini, kenapa tidak? Usul Guning. Apa? Hauran dan teman-temannya bertanya dengan sepakat. Saya tidak mau dihukum karena berkelahi di dalam sekolah, jadi kami akan berkelahi di luar. Karena kita semua belum makan, kenapa kita tidak bertarung dulu, dan yang kalah akan membeli makanannya. Ditambah lagi kondisi berharganya tetap sama, kata Guning dengan cara yang provokatif. Baiklah, Hauran dan teman-temannya setuju. Ada runtuhan yang baru dibongkar di seberang pintu belakang sekolah kami. Hanya ada sedikit orang di sekitar. Ayo pergi ke sana. Kemudian, Guning bergerak lebih dulu, diikuti oleh MUK dan Yumixi. Hauran dan teman-temannya ada di belakang. Para penonton tidak akan melewatkannya. Seluruh siswa di kelas 4 yang berjumlah 40 orang ada di sini, bersama dengan Gu Xiao dan teman-temannya serta puluhan siswa dari kelas lain. Sekelompok orang yang pindah keluar menarik banyak perhatian. Tidak biasa melihat kerumunan siswa dalam jumlah besar di sekolah. Banyak orang langsung tahu akan terjadi perkelahian. Semua pengecut itu menjauh, sementara mereka yang ingin menonton drama mengikuti. Dengan demikian, kelompok yang terdiri dari puluhan siswa menjadi kelompok yang terdiri dari ratusan siswa. Penjaga keamanan sekolah juga memperhatikan hal itu. Tapi kecuali ada yang terluka, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Guning dan yang lainnya langsung menuju reruntuhan. Semua orang bersemangat ketika mereka tiba di reruntuhan, mengeluarkan ponsel, bersiap untuk memotret. Meskipun MUK dan Yumixi memilih untuk percaya pada Guning, mereka merasa cemas. Mereka tidak ingin dia terluka. Bos, berkelahi. Guning, berkelahi. Saat MUK dan Yumixi mencoba menyemangati Guning, suara mereka sedikit bergetar. Percayalah padaku, Guning menghibur mereka. Suaranya yang penuh tekad menenangkan MUK dan Yumixi. Haruskah kita berhenti jika diperlukan, atau haruskah kita berjuang sampai akhir? Sebelum mereka mulai, Guning bertanya. Selama seseorang jatuh ke tanah, dia kalah. Hauran tidak ingin melangkah terlalu jauh, mengingat Guning adalah seorang perempuan. Guning sangat terkesan dengan perilaku Hauran, tapi dia juga tahu mereka masih belum berpikir cukup serius. Jika seseorang tidak menganggap serius lawannya, dia akan kalah dalam pertarungan apapun. Bagus, kalau begitu, ayo kita mulai. Guning mengumumkan permulaannya, dan kedua belah pihak bergerak. Guning bergerak sangat cepat. Sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, Guning langsung mendekati wajah Zhang Tianping. Dia melemparkan Zhang Tianping ke bahunya tanpa ragu-ragu.
Zhang Tianping, seorang anak laki-laki jangkung dan kuat, dengan mudah terlempar dari bahu Guning ke tanah. Semua orang terkejut. Zhang Tianping sendiri juga tercengang. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi ketika dia terlempar ke lantai. Jelas sekali, Guning telah memanfaatkan kesempatannya ketika Zhang Tianping tidak berpikir serius. Anak-anak itu sebenarnya adalah petarung sejati. Jika mereka benar-benar siap, Guning akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menanganinya. Bab 38, Menangkan Permainan. Hao Ran dan Qin Zhisun benar-benar kagum, tetapi pikiran mereka segera kembali. Mereka terdiam di dalam hati, namun tidak pernah ragu untuk bergerak. Jika mereka tidak menganggap serius Guning sebelumnya, sekarang mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Menghadapi tinju Qin Zhisun, Guning mengangkatnya ke dagu, tetapi ketika tinju mereka ingin bertemu satu sama lain, Guning tiba-tiba menendang perut Qin Zhisun. Qin Zhisun melangkah mundur dalam waktu singkat, seperti dia terkena benda berat. Untung saja dia cukup kuat dan tidak terjatuh. Penonton kembali terkejut. Beberapa langsung meningkatkan antisipasi mereka terhadap Guning. Mereka yang ingin melihat Guning kalah semuanya kecewa sekarang. Hao Ran mencoba menjatuhkan Guning ke tanah dengan menempelkan kakinya ke kakinya. Karena sekarang Guning berdiri di lantai dengan satu kaki, semua orang mengira dia akan kalah kali ini. Bahkan Mu dan Yumixi menghela nafas panjang. Tanpa diduga, Guning segera mengembalikan kakinya yang lain, lalu menendang kaki Hao Ran. Hao Ran tidak dapat berdiri dengan mantap setelahnya. Tentu saja, Guning juga melangkah mundur untuk jarak dekat. Tepat pada saat itu, Qin Zhisun menyerang Guning dengan berjongkok. Namun Guning tidak melarikan diri sama sekali. Dia mengulurkan tangannya, langsung memegang tangan Qin Zhisun di telapak tangannya. Guning masih seorang gadis remaja. Tangannya tidak sepenuhnya menutupi kepalan tangan Qin Zhisun, namun dia cukup kuat untuk menghentikan gerakan Qin Zhisun sama sekali. Qin Zhisun tidak panik. Dia segera menggunakan tangan lain untuk memukul Guning, tapi berjongkok sambil menahan telapak tangan sekali lagi. Kemudian, sebelum Qin Zhisun bisa menyerangnya lagi, Guning mengangkat kakinya dan menempelkan tulang keringnya. Qin Zhisun kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Kerumunan kembali memutar mata karena terkejut. Dalam 3 gerakan, hanya 3 gerakan, Qin Zhisun terjatuh ke tanah. Qin Zhisun, anak laki-laki yang biasanya bisa bertarung lagi di sekitar 7 orang, kini dikalahkan oleh Guning dalam 3 gerakan. Sulit bagi siapapun di antara kerumunan itu untuk menerima kenyataan itu. Akhirnya, hanya Hao Ran yang berdiri tegak. Sebenarnya, Hao Ran tahu dia akan kalah pada saat itu, tapi dia tidak akan menyerah tanpa berjuang. Oleh karena itu, dia harus lebih kejam dari biasanya. Setelah beberapa putaran, ketika Hao Ran tidak mampu berdiri dengan mantap, Guning langsung menendangnya. Tapi dia ditangkap olehnya pada saat yang penting. Penonton mengira Hao Ran akan menang kali ini. Namun, Guning menggunakan kakinya yang lain untuk memegang tanah dengan erat, kaku tubuhnya setelahnya. Kakinya langsung melepaskan tangan Hao Ran. Lalu, Guning terus menendang. Sekarang, sudah terlambat bagi Hao Ran untuk membela diri. Dia ditendang dengan akurat dan terjatuh. Dia hilang. Petarung terbaik Hao Ran kalah dalam pertarungan dalam 10 langkah. Semua orang sangat terkejut. Mereka kalah, sungguh. Hao Ran dan 2 saudaranya yang lain versus Guning, dan anak-anak itu kalah. Guning juga memenangkan pertandingan dengan mudah. Tidak ada yang akan mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan Mu dan Yumixi, yang percaya pada Guning, sangat kagum. Ya Tuhan! Apakah saya salah melihatnya? Guning, dia menang! Saya pikir kita pasti berada dalam mimpi. Guning memenangkan pertandingan? Tepat! Aku tidak percaya mataku. Ini sangat tidak nyata. Tapi kenyataannya Guning tidak hanya menang, dia juga memenangkannya dengan mudah. Dia terlihat sangat keren saat menyerang mereka. Ya. Terutama flipnya, keren sekali. Saya benar-benar yakin Guning adalah master sejati sekarang. Untuk saat ini, tidak ada yang akan mempertanyakan apakah Guning adalah ahli kungfu lagi. Di mata orang-orang biasa, dia memang seperti itu. Hao Ran dan teman-temannya masih shock, tetapi mereka lebih memenuhi syarat daripada siapapun untuk mengakui kebenaran, karena mereka telah melalui seluruh kemajuan. Sementara Xiao Feifei, Gu Xiaoxiao dan teman-temannya sama sekali tidak mau menerima kenyataan tersebut.
Xiao Feifei bahkan berseru, tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin. Hao Ran dan teman-temannya pasti tidak melakukannya dengan kekuatan penuh. Meski ada beberapa siswa yang mempunyai pemikiran serupa, namun tidak ada yang berani mengutarakannya. Itu merupakan penghinaan bagi Hao-Ran dan teman-temannya. Tidak ada seorang pun yang ingin mempunyai hubungan buruk dengan mereka. Hao-Ran dan teman-temannya kalah dalam pertarungan, dan itu cukup memalukan. Kata-kata Xiao Feifei menambah bahan bakar di dalam api. Mereka langsung marah. Tutup mulutmu yang berdarah. Jangan mengira aku bukan orang yang suka memukul wanita. Hao-Ran berteriak pada Xiao Feifei dengan sangat marah seolah dia akan memukulnya. Xiao Feifei segera menutup mulutnya, menahan napas karena ngeri. Dia memandang Myuke, mencari simpati dan kenyamanan. Sayangnya, Myuke memelototinya. Rupanya karena dia menanyai Guning. Saat ini, Xiao Feifei merasa sangat terluka dan sedih. Dia mulai menangis. Xiao Feifei sebenarnya tidak pintar. Karena dia menyukai Myuke, dia tidak boleh memilih seseorang yang dia sayangi, tapi dia melakukan sebaliknya. Itu hanya akan membuat Myuke membencinya jika dia memilih Guning. Teriakan Hao-Ran menutup mulut Xiao Feifei dan banyak orang lainnya, termasuk Gu Xiao dan teman-temannya. Yah, aku tidak menyangka ini akan berakhir secepat ini. Kami bahkan keluar sekolah untuk itu. Jika karena takut akan hukuman, saya rasa kita tidak perlu membuang waktu, kata Guning, seolah-olah mereka telah membuat gunung dari sarang tikus mondok. Mendengar ini, semua orang terdiam. Siapa yang tahu ini akan berakhir dengan mudah? Di saat yang sama, Hao-Ran dan teman-temannya merasa sangat malu hingga mereka bahkan ingin bersembunyi di celah tanah. Guning sangat kuat. Hao-Ran menarik napas dalam-dalam, menatap Guning. Meskipun dia merasa malu setelah kalah dalam pertarungan, dia mengagumi Guning. Oleh karena itu, dia mengakuinya tanpa basa-basi lagi. Kami kalah. Dan Anda adalah bos kami mulai sekarang, kata Hao-Ran dengan tulus. Ya, Anda adalah bos kami mulai sekarang, Qin Zhisun dan Shang Tianping mengikuti. Baiklah, jawab Guning. Dia tiba-tiba berkata, aku lapar, ayo makan dulu. Karena saya pemenangnya, saya yang akan memutuskan makanannya. Guning memberi petunjuk pada Myuke dan Yu Mixi untuk mengikutinya, lalu dia menarik diri. Guning sebenarnya tidak lapar. Dia hanya tidak ingin lagi dipandangi oleh sekelompok orang. Karena Hao-Ran dan teman-temannya telah menerima Guning sebagai bos mereka. Mereka akan mengikuti perintahnya, dan mereka tidak pernah kekurangan uang. Melihat Guning berjalan pergi, mata Xiao Feifei, Gu Xiao dan teman-temannya penuh dengan kekecewaan dan kebencian yang mendalam. Mengapa? Mengapa Guning tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bab 39, Guman mengalami kecelakaan. Chen Xiao, Zhang Yiming dan Fu Mingliang juga merasa kecewa. Di saat yang sama, mereka juga ketakutan. Guning tidak hanya kuat saat ini. Dia juga mendapat dukungan dari Hao-Ran dan teman-temannya. Bagaimana jika dia membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan? Memikirkan hal ini, mereka semua merasa khawatir. Sementara itu, perasaan Qin Zheng mencerminkan keseluruhan emosi. Dia sedikit menyesal putus dengan Guning, karena gadis itu sangat mengesankan sekarang. Tapi berpikir lebih jauh, dia menjadi tenang. Tidak peduli betapa dahsyatnya Guning, dia tetaplah seorang gadis malang, yang tidak akan membantu dalam hal apapun, dan mungkin akan mempermalukannya. Saat hendak pergi, Gu Xiao mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Gumen. Itu adalah pesan dengan foto Guning berkelahi dengan orang lain. Secara visual, Guning dipukul oleh anak-anak itu. Gumen sedang berjalan ke bawah setelah dia selesai makan di kantin. Dia mendengar nada deringnya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Meskipun dia menggunakan telepon lama yang murah, telepon itu masih dapat menerima foto. Saat Gumen melihat foto di ponselnya, dia ketakutan dan tidak sengaja terjatuh dari tangga. Kepalanya bahkan menyentuh tanah. Di sisi lain, Hao-Ran dan teman-temannya menyebut Guning sebagai bos mereka sepanjang waktu setelah mereka meninggalkan kerumunan. Mereka memuji Guning seperti yang dilakukan Myuke sebelumnya. Bos, karena kami semua mendengarkanmu sekarang, bisakah kamu mengajari kami kungfu? Kami ingin membantu di masa depan. Tepat sekali, bos, kamu luar biasa. Biasanya, masing-masing dari kita bisa bertarung melawan 7 atau 8 orang, tapi kita semua bersama-sama tidak bisa memenangkanmu.
Kamu memenangkan pertarungan dengan begitu mudah. Bos. Hauran dan teman-temannya tidak berhenti berbicara. Guning merasa berisik, tapi bukannya tidak senang. Melihat Hauran dan teman-temannya kini seperti anjing yang patuh, Myuke dan Yumixi merasa sangat bangga. Namun, Myuke masih kesal karena mereka tidak menghormati Guning sebelumnya. Nah, kenapa orang yang tadinya sombong, sekarang seperti anjing yang penurut? Kata Myuke dengan sengaja. Mendengar itu, Hauran dan teman-temannya merasa malu. Mereka tahu Myuke tidak senang dengan sikap mereka sebelumnya terhadap Guning, jadi mereka tidak menyalahkan Myuke atas kata-katanya. Hauran berjalan ke arah Myuke, meletakkan tangannya di bahu Myuke. Jika kita tidak bernegosiasi, kita tidak akan saling mengenal. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Kita bersaudara mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan dan menginginkan bantuan saya di masa depan, beritahu saya. Ya. Qin Zisun dan Sang Tianping setuju. Sebenarnya Myuke tidak terlalu marah pada mereka. Dia juga mengerti bahwa mereka berteman sekarang, karena mereka menganggap Guning sebagai bos mereka. Mereka bahkan telah mengubah sikapnya. Myuke berpikir tidak perlu lagi membenci mereka. Mixi adalah seorang anak yang tidak memiliki banyak kekuatan. Kita harus menjaganya, kata Guning. Tentu, tidak masalah, semua orang langsung setuju. Yumixi sedikit pemalu, tapi dia menerimanya. Guning tidak berencana makan makanan mahal. Dia hanya ingin makan hotpot, tapi ketika mereka baru saja berjalan ke restoran, telepon Guning berdering. Baik Yumixi dan Myuke sedikit terkejut saat Guning mengeluarkan ponselnya. Mereka tahu keluarga Guning miskin. Dia pernah menggunakan telepon lama yang murah, tetapi sekarang dia menggunakan telepon baru, yang sepertinya mahal. Hauran dan teman-temannya tidak tahu bahwa Guning berasal dari keluarga miskin. Mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Peneleponnya adalah Gumen. Guning langsung menjawabnya. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar suara dari seberang sana. Guning berkata dia akan segera datang, lalu menutup telepon. Bos, ada apa? Semua orang memperhatikan perubahan Guning, dan tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Mereka semua bertanya dengan khawatir. Ibuku terjatuh dari tangga dan kini tak sadarkan diri. Dia dikirim ke rumah sakit. Saya perlu mengunjunginya sekarang. Kamu bisa makan tanpa aku. Guning tidak menyembunyikan faktanya. Dia berlari untuk naik taksi ke rumah sakit sesudahnya. Bos, sebelum yang lain menyadarinya, Guning sudah pergi. Ayo pergi dan berkunjung juga, kata Myuke. Dia segera berlari ke depan. Hauran dan yang lainnya menindaklanjuti tanpa ragu-ragu. Ibu bos mereka berada dalam bahaya. Mereka tidak bisa minggir. Saat itu juga, sebuah Maserati hitam melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Ada dua pria yang duduk di dalam. Leng Xiaoting duduk di kursi penumpang. Dia sedikit mengernyit. Dia kehilangan kesabaran, karena orang yang duduk di kursi pengemudi tidak berhenti berbicara, tetapi dia tidak menyela. Xiaoting, serahkan pada saudara keempat kita. Anda belum pulih sepenuhnya. Bagaimana jika kamu terluka lagi? Jaga dirimu baik-baik. Pria di kursi pengemudi mengeluh atas kebaikan Leng Xiaoting. Pria yang duduk di kursi pengemudi adalah orang yang membantu Leng Xiaoting menghancurkan rekaman itu beberapa hari yang lalu. Dia mengenakan setelan kasual putih seperti biasa, tampak tampan, sopan, dan menawan. Dia tidak peduli Leng Xiaoting mengabaikannya, terus berbicara, mengapa kamu harus melibatkan diri dalam begitu banyak bisnis? Anda bahkan tidak ingin berlibur. Menurutku tidak ada gadis manapun yang akan menyukaimu jika kamu terus melakukan itu. Rilis awal bab ini terjadi di situs Nov.Bin. Dari jauh, pandangan Leng Xiaoting tertuju pada seorang gadis berseragam sekolah di trotoar. Gadis itu tampak khawatir dan terburu-buru untuk naik taksi. Sekilas, Leng Xiaoting merasa familiar dengan sosok gadis itu. Setelah mereka mendekat, Leng Xiaoting mengenalinya. Dia segera berkata, berhenti. Pria yang masih berbicara itu menghentikan mobilnya tanpa sadar ketika disela. Mobil itu berhenti tepat sebelum Guning. Apa yang salah? Pria itu bertanya, tapi Leng Xiaoting tidak menjawab pertanyaannya. Dia menurunkan kaca jendela mobil. Masuk ke dalam mobil, katanya keluar. Guning melihat mobil berhenti di depannya. Dia hendak menjauh ketika dia mendengar suara yang dikenalnya.
Pria itulah yang terluka malam itu. Guning sedikit kagum. Tapi dia mendengarnya dengan jelas. Pria itu jelas ingin menerima tumpangan. Guning sedang terburu-buru sekarang. Dia tidak menolak, tapi membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Sementara itu, pria yang duduk di kursi pengemudi kaget. Dia tidak mengira Leng Xiaoting meminta menghentikan mobil agar siswi itu bisa masuk. Tapi, siapa dia? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Leng Xiaoting mengenal seorang siswi muda? Leng Xiaoting biasanya tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Rumah sakit, terima kasih, kata Guning tanpa tertunda lebih lanjut. Bab 40, aku tidak akan mengalahkanmu sampai mati. Rumah sakit? Leng Xiaoting sedikit mengernyit. Dia bingung kenapa dia pergi ke rumah sakit, tapi dia tidak bertanya sama sekali. Dia berkata langsung kepada pria di depan pengemudi, kemudikan mobil. Apa? Oh ya. Bayangkan pria itu sedang membayangkan. Dia segera mendapatkan kembali pikirannya ketika dia mendengar suara Leng Xiaoting. Dia mengemudikan mobilnya ke depan dengan cepat. Ada banyak pertanyaan di benak pria itu. Dia terus mengintip Leng Xiaoting yang duduk di dekatnya, lalu mengintip Guning dari kaca spion. Contoh tersedia bab awal ini terjadi di N0V3L, Bin. Siswa perempuan ini tampan, tapi dia masih terlalu muda. Dia tidak mungkin tipe Leng Xiaoting. Fokus mengemudi, kata Leng Xiaoting dingin. Pria itu ketakutan, lalu memusatkan perhatiannya ke jalan. Dia masih bingung tentang hubungan antara siswi itu dan Leng Xiaoting. Namun, dia tidak punya keberanian untuk bertanya. Tepat pada saat itu, telepon Guning berdering. Dia mengambilnya. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia mendengar suara khawatir MUke, "Bos, kamu masuk mobil siapa? Apakah kamu aman?" Ketika MUke dan yang lainnya menyadarinya, mereka melihat Guning mengenakan Maserati hitam. Mereka semua kaget karena tahu harga mobil itu mahal sekali. Pemiliknya harus orang kaya atau penguasa. Meskipun Guning masuk ke dalam mobil pasti karena dia mengenal pengemudinya, MUke memutuskan untuk meneleponnya untuk memastikan dia aman. Saya baik-baik saja. Kalian semua bisa kembali ke sekolah sekarang, jawab Guning. Tidak, kami juga ingin mengunjungi ibumu. Sampai ketemu di rumah sakit. MUke langsung menutup telepon sebelum Guning bisa menjawab. Kalau Guning tidak mengizinkan mereka datang. Guning tahu mereka bermaksud baik, jadi dia setuju. Baik Leng Xiaoting maupun pria itu memiliki pendengaran yang baik. Meskipun mereka tidak bermaksud menguping, mereka dapat mendengar pembicaraan dengan jelas. Keduanya sekarang mengerti alasan mengapa Guning terburu-buru. Bisakah aku bantu? Leng Xiaoting tiba-tiba membuka mulutnya. Pria yang duduk di kursi pengemudi memutar kemudi dengan ngeri. Dia hampir menabrak mobil di depan mereka. Untungnya, dia adalah pengemudi yang lancar dan tidak menyebabkan kecelakaan. Tapi itu bukan salahnya. Leng Xiaoting, yang selalu kedinginan, tiba-tiba membuka mulutnya untuk menawarkan bantuan, yang benar-benar menakutkannya. Leng Xiaoting menyorot pria itu. Pria itu segera mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan. Dia juga berharap Leng Xiaoting tidak berkata lebih banyak untuk menakut-nakutinya. Namun Guning tidak peduli. Menghadapi kebaikan Leng Xiaoting, dia menolak dengan sopan, "Terima kasih banyak. Saya bisa mengatasinya sendiri." Karena Guning ingin mengatasinya sendiri, Leng Xiaoting berhenti bertanya. Dia bukan orang yang berhati hangat. Dia membantunya hanya karena dia telah membantunya. Tapi Leng Xiaoting tidak menyadari Guning telah membuat kesepakatan dengannya. Dia tidak berhutang apapun padanya. Di saat yang sama, video Guning versus Hauran dan teman-temannya menjadi viral di forum sekolah mereka. Sejak Hauran menantang Guning, ada banyak siswa yang memperhatikannya. Berita bahwa Guning telah menerima tantangan Hauran, dan waktu serta tempat yang ditentukan semuanya terungkap di forum tadi malam. Banyak yang mengatakan mereka akan pergi menonton pertarungan pada jam 1 siang. Namun di luar dugaan, pertarungan telah berakhir sebelum jam 1 siang. Semua orang juga terkejut dengan hasilnya. 80% siswa tidak percaya Guning bisa menang, 10% abstain, dan 10% sisanya percaya pada Guning. Mereka mengira Guning sangat kuat dalam video di kantin, dan dia sangat percaya diri. Tidak semua orang menganggap kepercayaan diri sebagai kesombongan. Hasilnya adalah Guning menang. Guning benar-benar memenangkan pertarungan dalam beberapa menit, yang merupakan berita mengejutkan.
Apa-apaan ini? Siapa bilang di lapangan sepak bola sudah jam 1 siang? Kenapa ini berakhir begitu cepat? Tepat sekali, saya kehilangan kesempatan untuk menontonnya secara langsung. Siapa yang membocorkan waktu dan tempat yang telah ditentukan? Keluarlah, kami berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Ya. Keluarlah dan jelaskan kepada kami. Keluar. Sementara itu, pria yang tadi malam membocorkan waktu dan tempat yang telah ditentukan, kini ikut bersedih karena dia juga tidak menyaksikan langsung pertarungan tersebut. Dia juga marah. Ini sungguh sulit dipercaya. Guning sendiri yang memenangkan Hauran dan dua saudaranya yang lain. Siapa yang bisa memberitahu saya apakah itu benar? Pasti ada yang salah dengan komputer saya. Saya perlu memulainya kembali. Saya sekarang adalah pengagum Guning. Dia sangat keren, bukan? Dia menghajar Zhang Tianping hingga jatuh ke tanah dengan satu gerakan. Sungguh menakjubkan. Dan flipnya juga sangat keren. Beberapa mengagumi Guning sementara beberapa lainnya ragu. Apakah Hauran dan teman-temannya menggunakan kekuatan penuh mereka? Saya masih tidak percaya Guning seorang gadis sendirian dan memenangkan mereka. Tepat. Aku juga meragukannya. Saat keraguan muncul, para pengagum Guning mulai membalas. Apakah kalian semua buta? Saya ada di sana secara langsung. Saya melihatnya dengan mata saya. Mereka memang bertarung dengan kekuatan penuh. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertarung sendiri dengan Guning, maka kamu akan tahu. Tepatnya, tidak semua orang mampu melakukan jungkir balik di udara. Guning sekarang adalah bos dari Hauran dan teman-temannya. Jika Anda berani mempertanyakan Guning, Anda mempertanyakan Hauran dan teman-temannya. Berhati-hatilah tentang itu. Xiao Feifei hampir dipukul oleh Hauran ketika dia mempertanyakan hasilnya di lokasi. Mengetahui hal itu, mereka yang memiliki keraguan kini terdiam. Mereka takut pada Hauran dan teman-temannya. Saya pikir saya akan memberitahu Dewi saya bahwa saya menyukainya. Semoga saya beruntung. Semoga kamu beruntung. Semoga kamu bisa selamat. Semoga kamu beruntung. Sebenarnya aku ingin menonton drama. Semoga kamu beruntung. Menunggu hasilnya. Semoga kamu beruntung. Meskipun mereka mendoakan semoga siswanya beruntung, mereka semua sebenarnya ingin menonton drama. Mengenai Guning, dia tidak peduli dengan diskusi itu. Membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke rumah sakit secara normal. Tetapi pria itu berkendara ke sana dengan mantap dalam waktu 20 menit. Guning berterima kasih pada Leng Xiaoting, lalu meninggalkan mobil. Dia segera berlari ke bagian rawat jalan. Mas Rati malah tetap berada di tempat yang sama. Leng Xiaoting dan pria itu menyaksikan Guning pergi. Xiaoting, siapa siswi ini? Saya tidak pernah melihat Anda membantu siapapun atas inisiatif Anda sendiri. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada akhirnya. Dia merasa sangat tidak nyaman menyimpannya sendiri. Ayo pergi, Leng Xiaoting mengabaikan pertanyaan pria itu.